Nama Bali International Hospital untuk breakfast, 3 dokter untuk talk show tentang sport medicine. Habis itu ada tour di rumah sakit yang baru ya, fun lah pokoknya. Ngobrol gimana cara meningkatkan performa. Ya. Begitu seminar kita langsung turun 10 kilo. Ya, amin. Dan dari lebih 3 dokter, sama ada 3 dokter yang akan ada talk show. Hari ini kita jalan-jalan bareng Barong. Sudah dibawain sepedamu kan? Nanti habis ini kayaknya ada 50 orang hari ini. Ya Mas Eno ya? Ya, 50 orang. Mas Eno pakai new bike deh. Alias nyeleh bike deh. Enak goyangannya nih Mas, kayaknya Mas. Ampun. Rame banget hari ini. Nanti kita ngopi di Bali International Hospital. Ada sharing session kayaknya tentang performance. Kesehatan tenan. Sharing kesehatan. Sehat pokoknya ya. Mewah. Harusnya mewah. Miss you. Miss you. Happy birthday, Mimi. Baru mau nantang Erik tadi di sini. Wih. Jangan direm. Go. Terus. Ngawur. Tak bilangin suhu lu. Susu enak di. Keburu-buru. Berangkat kemarin aja. Banyak painter yang masih dipasang ya, karena masih suasana Balungan dan Kuningan. Ayo. Ini aku juga video ini. Apa bro, happy birthday man. Thank you. Gimana kabarnya? Selama masih bisa sepeda, always good. Hari ini acaranya kemana aja nih? Kita hari ini diundang sama Bali International Hospital untuk breakfast sama mas. Sorry. Ya gini ya, tantangannya kalau di Bali ada banyak yang jaga ya. Nanti katanya ada breakfast mewah nih masih di rumah sakit Bali International Hospital yang baru. Oh, yang baru buka Ya, sekaligus nanti akan ada sudah 3 dokter untuk apa namanya, workshop. Ya, talk show tentang sport medicine, sport related health. Habis itu ada tour
di rumah sakit yang baru ya, fun lah pokoknya. Ya, Jadi ini fun-fun aja. intinya bakal seputar peningkatan performa ya. Iya, iya. Gimana? Kalau ada yang ngerasa performanya kurang, begitu ke sana langsung 100%. Nah, nanti kita lihat ya gimana acaranya. Siap. Kayaknya bakal seru. Pasti sistemnya bukan kayak seminar ya, kayak Bukan, talk show, lebih show. relax, Oh, lebih santai lah. Iya, iya. Interaktif. Oh, interaktif. Ngobrol gimana cara meningkatkan performa. Ya. Terutama saya ini udah Kita berdua. ya, ini. Ya, aku udah naik 10 kilo. Waduh, saya 80 ya. Aduh. Harus segera ditingkatkan ini. Begitu seminar kita langsung turun 10 kilo. Ya, ya, amin. Bali International Hospital. Hujan-hujanan tadi. Aduh. Wah, merah. Wah, megah juga. Kamu dapat makan di sini. Gila. Orang banyak. Gue apa? Yo ora no. Eno nggak teli langsung ceplok-ceplok no. Nutrition means is to take care of. Jadi kalau di medicine, nutrition means to take care of your body. Jadi kita clinical nutrition atau dokter spesialis gizi, we believe that nutrition is the most natural parts in medicine to make you feel a healthy life and longevity. Jadi kalau di olahraga, ya mungkin nutrisi adalah sesuatu yang kita gunakan untuk fuel supaya performance-nya jadi lebih bagus. Dan yang kedua adalah supaya olahraga itu setelah olahraga kita bisa recover, bisa lebih sehat, dan ya kemungkinan bisa bikin tubuh kita jadi awet muda atau kita bilangnya bisa hidup sehat dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sudah sering olahraga atau ya, cycling dalam jangka waktu yang lama, durasi yang lama, tentu udah tahu strategi-strateginya. Nah, kita mau dengar dulu sebenarnya ya. Dan ini biasanya juga sangat tergantung sama masing-masing orang. We always say, do not try something new before you race. Jadi, when you are training, you can experiment. But when you're race day, you do not try something new. Jadi biasanya ya biasa aja, yang biasa nyaman di perut, sudah yakin pasti aman, makan yang itu, kayak gitu. Nah, tadi Bapak Gus Alit sempat bilang makan babi guling. Nah, sebenarnya Halo. makan babi guling kalau lean meat, kalau yang bagian yang nggak terlalu berlemak itu sebenarnya boleh, karena ada proteinnya. Tapi disaranin untuk orang yang punya GERD atau misalnya dalam tengah ride suka perutnya kembung gitu ya, jangan makan makanan yang terlalu banyak berlemak satu malam sebelum race dan pagi-pagi waktu sarapan, karena lemak itu cenderung lebih susah dicerna. Dan kalau riding apalagi downhill atau posisi aero cepet gitu kan, posisi lambung kita kan cenderung lebih datar. Jadi kalau di dalam lambung masih ada makanan, itu bisa burping gitu. Dok, ini enakan makan apa dok? Carbo loading, the best carbo loading, other than babi guling opo. Terbaik sebagai selesai. Ya, jadi kalau Indonesia tuh sebenarnya rata-rata makannya nasi putih, bubur nasi atau oats, instant oat biasanya. Kalau pagi-pagi sebelum mulai. Kita biasanya nggak saranin makan terlalu berat di bawah 1 jam sebelum mulai. Kalau di bawah 1 jam sebelum mulai, biasanya cukup minum larut air yang ada gulanya atau pakai rice crackers. Jadi nggak terlalu berat di perut. Tapi kalau misalnya 3 atau 4 jam sebelum mulai masih bisa sarapan roti putih yang nggak terlalu banyak butter atau mentega, not very fatty pastry with so much butter.
no cream sauces, pasta, pasta with cream sauces, fatty cheese. Karena itu akan susah untuk dicerna, butuh waktu sekitar 4 jam buat bisa pindah dari lambung ke usus halus, kayak gitu. Dan jangan minum fresh milk, karena fresh milk biasanya lemaknya cukup banyak. Jadi 1 jam sebelum mulai, kalau pengen minum air yang ada gulanya, jangan susu. Kalau mau minum kopi, ya susunya pilih yang skim milk, karena skim milk nggak ada lemaknya. Kayak gitu, itu biasanya lebih aman untuk perut. Oke, tuh kan, ada penolakan. Share with us what is your carbohydrate, your habit. My habit? Yes. I usually eat oats in the morning, and especially for cycling or spaghetti in the evening. Spaghetti in the evening. Many spaghetti. Spaghetti. How about you? How about you? Beer in the evening. And struggling in the morning to wake up. No, it's just normally in the morning. It's just as you doctor mentioned, it's just a bread. Roti putih aja, just to get something, and then habis itu biasanya kami setelah 30-40 kilo, baru habis itu kita stop for coffee and some pastries, dan baru habis itu kita lanjut lagi untuk pulang. Siklusnya gitu, jadi kita ride-nya 20 kilo sampai 30 kilo, then we go for coffee stop. Masih dingin. And then after that another 20 to 30 kilo untuk pulang lagi ke rumah. Gitu sih. Okay. Thank you. Anyone else would like to share? Bapak, Chief. Ya, selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Saya mau tanya sebenarnya nih, bicara masalah nutrisi ya, itu kan ada salah satu produk yang dalam bentuk powder itu, ya yang di shake itu. Saya sih sebenarnya nggak yakin itu kan kita nggak tahu dia buatnya seperti apa, itu kan chemical ya. Itu yang bilang high nutrisi. Itu apa baik kalau continuous kita pakai, dan kita pakainya sebelum kita aktivitas atau setelah aktivitas? Gitu aja. Pertanyaan bagus. Oke, silakan. Ya, oke. Saya mau luruskan dulu sedikit Bapak. Kalau in medical terms, kalau dalam dunia medis, seluruh makanan yang ada, seluruh sel tubuh kita itu adalah bahan kimia. Cuma ada yang artifisial, ada yang natural, gitu ya. Jadi protein powder sebenarnya dibuat dari bahan yang natural, kemudian dijadikan bahan farmasi, gitu ya. Jadi jadi suplemen. Tapi kimianya protein yang ada di dalam powder dengan yang ada di makanan kurang lebih sama kalau jenis proteinnya, gitu. Apakah ini berbahaya? Kalau menurut saya tergantung cara penggunaannya, ya. Kalau untuk orang yang membutuhkan protein yang tinggi, misalnya lansia atau kayak bapak-bapak ini kan, bapak ibu ini kan atlet yang membutuhkan protein dalam jumlah yang banyak untuk recovery, ya. Kalau tidak bisa mencukupi jumlah proteinnya dari makanan, boleh digunakan protein powder sebagai suplemen. Nah, apakah harus? Tidak harus. Karena rata-rata atlet bisa makan sebanyak itu proteinnya. Atau misalnya bapak ibu terbiasa makan protein banyak setiap hari dan bisa mencukupi jumlah proteinnya dari makanan, boleh dari makanan aja, nggak harus pakai protein powder. Tapi ada beberapa orang yang misalnya seiring bertambahnya usia, kita nafsu makannya nggak sebanyak waktu muda, ya kan? Jadi gampang enak, ya. Jadi susah untuk mencukupi kebutuhan protein. Kita bisa bantu pakai protein powder. Nah, biasanya protein powder kita gunakan untuk recovery, jadi setelah olahraga.
misalnya kayak habis riding 30 sampai 30 km gitu ya, lebih dari 1 jam, kita saranin untuk kasih ekstra 30 gram protein untuk recovery. Jadi di luar makanan ekstra 30 gram protein untuk recovery. Nah, kenapa protein menjadi penting? Karena protein ini di dalam bagian tubuh manusia, protein itu adalah bagian yang hidup. Jadi kalau kita bicara soal makanan, kan makanan secara umum ada 3 jenis. Ada karbohidrat yang gunanya untuk energi, ada protein yang gunanya untuk membangun seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Entah itu sistem kekebalan tubuh, DNA, rambut, kuku, otot, tulang, semua sel-sel tubuh kita dibuat dari protein. Jadi ya penting sekali kalau misalnya bisa dapat dari makanan, makan makanan proteinnya banyak, boleh. Tapi kalau misalnya nggak bisa cukup dari makanan, butuh ekstra, pakai protein powder juga boleh. Nah, perbedaannya adalah kadang-kadang pabrik yang menciptakan protein powders berbeda-beda mereknya. Cari yang trustworthy, big brands. Nah, Okay. I think that's the key. Harus cari. Perkenalkan, saya Agus, saya mau tanya. Pertanyaan pertama, mungkin saya kembali lagi ke dokter nutrisi dulu, karena tadi kan bertanya tentang protein. Nah, protein itu kan ada setiap orang setiap hari berapa protein kan begitu. Tapi kalau untuk kita olahragawan, saya pernah dengar katanya kalau minum protein itu, protein terutama protein powder itu ada jam-jamnya. Misalnya nih 30 menit setelah olahraga jangan lewat, karena itu golden hour kayak gitu kan. Itu apakah benar atau tidak? Satu. Kedua, mengenai nutrisi, sekarang lifestyle yang sangat banyak kita dengar, banyak orang menerapkan intermittent fasting. Intermittent fasting itu bagaimana dengan ini? Maksud saya gini, kadang-kadang kalau buat saya, misalnya saya nyoba intermittent fasting nih misalnya, kalau olahraganya cuma hanya intensitas biasa mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya pas ada intensitas tinggi, lalu terus saya diharuskan untuk misalnya tidak makan gitu, itu bagaimana? Apakah diperbolehkan? Itu memperberat liver atau tidak? ya, terima kasih atas pertanyaan bagus. Kalau kita ngomong soal kecukupan protein, maka yang nomor satu, yang paling utama itu adalah berapa banyak jumlahnya dalam satu hari. Gitu. Biasanya kalau orang di atas usia 60 tahun yang sehat dan tidak olahraga, kita perlu sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau kita punya olahraga yang rutin atau exercise yang lebih berat, terutama yang high intensity atau misalnya weight training, ya kan, harus nambah, harus lebih banyak, bisa 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Nah, apakah harus 30 menit setelah weight training? Sebenarnya itu didasarkan pada sebuah penelitian yang sifatnya penelitian kecil. Kalau 30 menit setelah olahraga, sebaiknya ada makan supaya recovery-nya terjadi gitu. Tapi kalau kita makan protein, kapanpun kita makan protein itu akan bersirkulasi dalam jangka waktu yang lama di dalam badan. Jadi nggak harus langsung 30 menit setelahnya. Gitu ya. Yang penting nomor satu jumlahnya cukup, terus evenly distributed during the day. Gitu. Karena tubuh manusia kalau misalnya olahraganya nggak terlalu berat, penyerapan proteinnya nggak sekuat kalau olahraganya berat. Gitu. Jadi makin berat olahraganya, makin perlu banyak makan proteinnya. Intermittent fasting. Intermittent fasting untuk atlet endurance is not recommended. Yeah, I would say it's not recommended. Sorry to say. I'm very sorry to disappoint you guys. But because this is how our body works. So we need carbohydrates to make sure that the body has a certain kind of energy in our blood vessels. So when we go fasting, we deplete the energy storage in our muscles.
the less your muscle is, the less your energy storage. So if you are very lean, your energy storage is not as big as muscular man. So when you go fasting, the energy storage is less, and when you go low endurance sport, then the body must make something become energy, and most of the times, the higher the intensity is, the more of your muscle become energy. And in time, some endurance athlete will lose muscle mass because of the process. We have to make some energy. The body cannot tolerate less blood glucose than normal. So to maintain the blood glucose, they have to make energy from the muscles. So if you want, kalau mau melakukan olahraga yang high intensity atau yang endurance sport yang jangka waktu lama, tidak disarankan untuk intermittent fasting atau ketogenic diet karena tidak cocok gitu. Oke, ingat ya. Intermittent fasting ya. Jadi bahwa benar apabila Bapak Ibu kalau misalnya planning goalsnya itu bakal jaraknya jauh atau intensitasnya tinggi, maka sebaiknya untuk saat melakukan itu dalam keadaan fasting atau berpuasa itu tidak dianjurkan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman sedang melakukan fasting, berpuasa, tetapi ingin goes, bisa asalkan goesnya itu yang fun, intensitasnya itu ringan sedang. Nah, untuk mengukur intensitasnya, saya yakin Bapak Ibu udah punya aplikasinya masing-masing ya. Nah, nanti di situ sebenarnya oke, kalau misalnya sedang fasting, lalu goesnya di planning jaraknya yang fun-fun aja, intensitasnya yang fun-fun aja, yang ringan sedang, itu sebenarnya tidak apa-apa. Dan biasanya ada timingnya untuk mengatur latihannya itu mendekati atau di saat kita sedang lagi fasting atau akan segera berbuka ya, buka puasa seperti itu. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip situasinya kalau kebetulan saya banyaknya di olahraga yang sifatnya permainan, sepak bola. Nah kalau atlet yang kebetulan kalau dia muslim sedang berpuasa, itu rata-rata mereka kalau sesi mereka masih berpuasa, tapi sama pelatih itu dirubah jadwal latihannya mendekati jam berbuka seperti itu, dan intensitasnya hanya sedang aja, nggak sampai high intensity seperti itu. Jadi begitu selesai latihan mereka bisa ambil minum gitu. Jadi mungkin yang menjadi challenge saat fasting itu dan kita melakukan high intensity karena satu, kalau misalnya fastingnya itu mungkin ya kalau yang muslim kan nggak bisa minum, tapi kalau yang lain mungkin masih bisa ambil air ya seperti itu. Nah, kekurangan cairan sama kekurangan bahan bakar untuk energi glukosa seperti itu. Jadi kalau misalnya latihannya itu intensitas tinggi, kebutuhan energinya besar sementara dia fasting, sehingga untuk mensuplai energi saat latihan itu tidak ada, itu yang bisa kurang baik untuk kesehatan ataupun bisa berisiko ke cedera juga. Oke, dok. Bicara. Saya jadi 8 jam. Nah, kalau kita misalkan mulai olahraga aja bangunnya jam 5, otomatis kan jam 8, jam 9 tuh harusnya udah mulai tidur. Nah, kalau saya misalkannya masih usia 30-an tuh agak susah tidur jam segitu. Jadi sempat tanya-tanya juga, katanya kalau umumnya kan minum melatonin tuh katanya bangunnya nggak fresh. Jadi apakah ada saran buat ngebangun kayak biar habit tidur itu bagus, apa ada suplemen atau apa yang pertama itu? Panas bro. Satu lagi. Sekali jawaban Yang legal. Soal jantung kok, kalau kita pakai kayak misalnya pakai jam stopwatch itu kan dia nunjukin kalau kita pakai tidur tuh ada resting heart rate sama HRV. Itu tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi barometer kita buat nunjukin fitness level kita nanti semakin lower resting heart rate itu semakin kuat lagi teman saya. Udah gitu aja sih. Masih dok. Oke. Thank you for the question. Saya akan jawab dulu tentang kualitas tidur ya. Jadi sebenarnya memang kalau durasi tidur itu sekitar 7 jam itu direkomendasikan untuk semua orang. Karena kalau misalnya kita nggak tidur 7 jam itu waktu detoksifikasi sama untuk cell repairs itu nggak terlalu bagus.
Jadi justru akan meningkatin hormon stres, dan hormon stres itu akan membuat tulang, terus ligamen, tendon itu lebih rapuh, dan otot-otot kita juga pertumbuhannya nggak bagus. Jadi kalau misalnya kita habis olahraga, ada radang pasca olahraga, itu akan merusak untuk memperbaiki. Tapi kalau misalnya kita tidurnya nggak bagus, kerusakannya lebih kuat daripada daya perbaikan tubuhnya. Jadi kalau diakumulasi sampai tua, nanti waktu tua bisa gampang cedera dan rusak tulang-tulangnya gitu, sama tendon-tendonnya. Jadi sering keselimpat, robek, tendon gitu-gitu ya. Jadi disarankan memang tidurnya mesti cukup. Jadi kalau memang mau riding jam 5 ya hari itu mesti sleep early. Nah, Nggak boleh minum bir dulu dan malamnya. Late night, bitterness. no amount, I'm sorry to disappoint you, Pak Arisla, but no amount of alcohol is healthy. Oke, terus apakah supplements bisa membantu? Bisa. Jadi kalau misalnya pengen minum melatonin, melatonin actually helps untuk orang yang susah tidur, terutama misalnya ada insomnia. And the second one is magnesium. Jadi kalau misalnya magnesium bisa dapat dari makanan kayak seeds and nuts and beans, kacang-kacangan atau protein nabati, they are high in magnesium. Terus bisa juga dari supplements. Jadi kalau misalnya kita cek di lab kadar magnesiumnya normal, extra magnesium like 100 or 200 milligrams will help you sleep better. Jadi kalau sekarang magnesium comes in many kind of supplements, bisa tablet, bisa chocolate drink, jadi lebih enak untuk dikonsumsi untuk malam hari. Paling gitu. Oke. Untuk HRV dan resting heart rate, saya serahkan pada ahlinya. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Apakah HRV dan resting heart rate bisa mengindikasikan tingkat kebugaran, ya, kebugaran jantung paru? Ya. Ya, jawabannya bisa, tapi secara tidak langsung seperti itu. Jadi untuk mengukur tingkat kebugaran jantung paru, kardio kita, itu ada cara yang langsung, direct, ada yang cara tidak langsung atau indirect. Nah, ada banyak parameternya, dan salah satu cara directnya atau cara langsung itu yang ada di fasilitas kami, untuk VO2 max. Jadi ada sumpluk dan ada sumber oksigen, lalu pasiennya atau atletnya itu diminta mil atau goes di sepeda seperti itu. Nanti akan keluar berapa jumlah oksigen yang dia hirup, berapa jumlah karbon dioksida yang dia keluarkan, berapa heart rate-nya, setiap intensitasnya, nanti akan muncul nilai VO2 max-nya. Nanti itu ketahuan tingkat level kebugaran kardionya itu seberapa tinggi, high atau medium atau low, poor, dan seperti itu. Nah, biasanya pada orang-orang dengan tingkat VO2 max yang high, medium sampai high, resting heart rate-nya terutama saat pagi hari itu memang cenderung lebih rendah. Jadi biasanya bahkan kalau atlet-atlet endurance yang maraton itu heart rate-nya itu 40 beat per menit seperti itu. Jadi itu kalau bikin pasien itu dianggap mungkin ada gangguan penyakit ya dari kardio. Tapi kalau di atlet itu absolutely normal. Apalagi atlet-atlet endurance atau mungkin bapak ibu yang memang rutin untuk goes ya, latihan endurance seperti itu. Rata-rata biasa orang-orang dengan VO2 max yang tinggi mempunyai resting heart rate yang rendah di bawah 60 atau 50 bahkan, dan juga nilai HRV yang baik seperti itu. Tapi tidak jarang juga sebenarnya beberapa orang yang VO2 max-nya itu medium atau bahkan mungkin sedikit low, resting heart rate-nya juga ya di bawah 60 gitu, 60 beat per menit. Tapi itu sekali lagi kalau untuk parameter resting heart rate dan HRV itu tidak secara langsung menggambarkan tingkat kebugaran, jadi dia secara tidak langsung ya. Untuk lebih detail itu kita punya beberapa metode untuk mengukur tingkat kebugaran atau VO2 max pada pasien ataupun atlet seperti itu. Sekali lagi semoga dijawab. Kita kasih tepuk tangan untuk para dokter kita. Kita akan siap-siap. Udah benar nggak mau nambah makanan? Sifu Agustian sama Gede Reza, thank you buat semua teman-teman. Thank you dari GMCT, dari Ubung, dari GAS yang udah hadir juga meramaikan dan undangan-undangan lainnya. Abis ini acaranya adalah hospital tour. Terus ada kalau masih mau di sini sama dokter-dokter boleh.
mau lihat hospital tour, ada yang sports medicine-nya bisa ngikut, tapi dengan ini acaranya udah selesai. Jadi dari hospital tour mau balik, silakan. Jangan salah ngambil sepeda. apalagi salah ngambil pasien. Kalau yang kedinginan mau langsung daftar ke rumah sakit silakan. Thank you ya. Jadi habis workshop sama dokter-dokter tentang medical, sekarang mau hospital tour. Hospital tour. Hospital tour, kita mau lihat di spot apa namanya? Spot apa? Sport apa? Sport medicine. Sport medicine. Kan udah tak bilang kan, nggak usah intermittent. Enak makan toh. Suka nggak kurus-kurus juga? Pakai intermittent kurus enggak. Oh, mending gawe sahu. Intermittent aku yang emosi. Iya. Ya intermittent istri emosi. Wah, bahaya. Jadi Lebih baik babi guling tuh. nah, Sport Medicine Center. Atlet yang biasanya masalah cedera ataupun dia habis sakit dan ingin kembali lagi ke aktivitas latihannya, kadang-kadang kita reconditioning di sini. So we use it as a part of reconditioning exercise for the athlete or patient before they resume again the training activity or sporting activity. Okay. Mengukur VO2 max secara direct, bisa dengan treadmill, bisa dengan sepeda. Atlet atau pasiennya menggunakan sumpup ini, nanti diterkoneksi ke tabung oksigen di sini, nanti kemudian dimasukin programnya, mereka jogging atau ngegoes, ngegoes di sepeda, nanti akan kelihatan di monitor berupa oksigen dan karbon dioksida dan muncul. Coba yang 75 tadi bilang coba dites dulu 75. Ya, biasanya jadi gini Pak, sekarang kalau teman-teman bapak-bapak menggunakan aplikasi tertentu di smartwatch-nya, itu kan mungkin hampir tiap sesi latihan selalu muncul ya, muncul kan nilai yang normal. Nah, sebenarnya gini, kalau jadi dilihatnya itu mungkin per 2 atau 3 bulan sebenarnya, jadi nggak tiap sesi. Jadi mungkin sekarang misalnya November tanggal akhir atau Desember awal, Januari, Februari coba cek lagi. Nah, nilainya ada perubahan nggak? Jadi kalau pengecekannya itu interval 2 atau 3 bulan itu lebih mendekati akurat daripada per sesi seperti itu. Tapi yang kita lihat kalau kita di training ya memang turun. Iya betul. Ya, jadi di beberapa aplikasi itu. Makanya jangan sampai di training. Kalau sebenarnya sebelumnya VO2 max itu di level yang medium atau good, tinggi, lalu kemudian mengalami di training, untuk balik ke level itu sebenarnya bisa lebih oke daripada yang sebelumnya dia low, naik terus turun, naik lagi itu susah. Iya. Lama gitu. Jadi adaptasinya untuk ke endurance sedikit sulit. Ini mau balik ke 70-nya cepat nanti. tapi seberapa jauh sih dari perbedaan dari pakai Garmin ini sama yang asli itu? Ya, sekitar 10 sampai 20 angka. Wah, lu jauh, 20 angka. Nggak real dong. Makanya itu. Menyedihkan ini. Jadi kan ada bisa, jadi sebenarnya gini, dia selisih 10 angka. Saya di tes pakai ini 70, pakai aplikasi 60-an. Ya. Tapi sama-sama masih di level high seperti itu. Oh, ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada perubahan. Tapi kalau selisihnya tuh sudah beda level, mungkin di situ yang ada. Ini sudah ada pasien yang siap. Sudah siap pasiennya. Pentok. Nanti Bapak bisa lihat di sini, nanti saya kasih instruksi juga. Jadi yang pertama akan ngecek keseimbangan statisnya. Jadi yang pertama berdiri dengan mata terbuka. Pasien ini semua. Mulai ya, bingung. Jadi di bagus.
30 detik. Biasanya kalau kaki yang non dominan itu lebih balance daripada kaki yang dominan. Maksudnya kalau main bola pakai kaki kanan nendangnya, kaki kirinya lebih balance daripada kaki kanan. Kalau saya kiri cedera dong. Oh gitu, Pak. Pantesan goyang, Pak. Kalau kiri Diinjak istri. Waduh. kalau tutup aku udah tekan sih. Bro, jangan full bro, videonya habis film. Iya. Ininya, distribusinya. Berarti close the session. Iya. Barusan sesi sama Barong tadi udah tour juga, performance workshop, cukup seru walaupun hujan-hujan ya. Nanti sampai jumpa di video berikutnya.